Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Balik lagi teman-teman di channel tentang trading kripto lagi. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Oke, saya harap semua baik-baik saja teman-teman dan sehat selalu ya. Dijaga kesehatannya, amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 koin altcoin game teman-teman ya. Jadi altcoin game ini adalah potensinya bisa 100 kali lipat ke atas atau bisa 10 kali ke atas ya dalam jangka waktu 6 sampai 1 tahun teman-teman. Ini hasil dari penelitian saya sendiri atau riset saya sendiri. Tapi ini hanya untuk saya teman-teman ya, bukan untuk teman-teman. Kalau teman-teman mau ikut juga nggak apa-apa, tapi ingat dijaga dulu portofolionya ya biar bagus ya. Soalnya ini saya project antara ya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan teman-teman untuk di token-token ini ya. Oke, yang pertama teman-teman ada Multivac yaitu MTV. Sekarang di harganya teman-teman sekitar 56 rupiah ya. Dan di sini teman-teman kita lihat ya, di pasarnya juga cukup sangat bagus. Di sini ada KuCoin, Get.io, Binance Dex, Dodo Swap ya. Dan di Burger Swap juga ada teman-teman untuk di token-token ini. Oke, token ini teman-teman saya baca-baca kemarin ini sudah ada di beberapa jaringan ya. Contohnya di Binance, di BIP20, BIP2 dan IRC20 teman-teman. Oke, untuk kita dari harganya teman-teman, all time high-nya kemarin sekitar hampir 250 rupiah ya. Dan sekarang harga terendahnya ya 3 sampai 2 rupiah, dan sekarang harganya sekitar ya 56 rupiah teman-teman. Di price awal sekitar 92 rupiah ya, atau 150 rupiah ini di harga awalnya. Dan umur koin ini teman-teman lumayan cukup lama ya, hampir 3 tahun teman-teman ya. Ya hampir sekitar 3 tahunan teman-teman untuk token ini atau Multivac ini. Jadi Multivac ini apa sih bang? Oke, kita jelajah dulu di bridge-nya. Jadi Multivac ini teman-teman adalah sharding ya, kita terjemahkan ya biar tahu. Jadi platform berbasis blockchain fleksibel ya teman-teman, berdasarkan sharding terpercaya ya teman-teman. Dan di sini teman-teman, wow, ini kita lihat TPS-nya ya, TPS-nya itu sangat tinggi banget. Jadi transaksi per detiknya itu sekitar 30.000 transaksi per detik. Wow, ini bisa mengalahkan Ethereum teman-teman ya di sini ya. Oke, jadi TPS per satu pecahan atau per node ya teman-teman, atau per sharding itu sekitar 533. Jumlah shardnya ya itu sekitar 64 shard teman-teman, dan jumlah node-nya sekitar 12.800 ya. Wow, banyak banget di sini. Jadi apa itu Multivac teman-teman? Multivac ini adalah blockchain publik generasi berikutnya, dirancang untuk aplikasi terdistribusi dalam skala yang besar dan kompleks. Wow. Jadi ini blockchain ini digunakan dalam blockchain ukuran yang sangat besar sekali ya. Jadi di sini kita dilihat dari sharding dari semua dimensi. Multivac menerobos ya batasan scalability blockchain dengan mengembangkan blockchain pertama di dunia dengan transmisi penyimpanan yang sharded teman-teman. Jadi penyimpanan sharded itu bisa membaca data-data yang baru kemudian dilebarkan ya. Oke, flexibility trilema blockchain kita dilihat. Multivac mempelopori sharding fleksibel, memungkinkan pengembangan dApps fleksibel untuk menukar data segitiga mustahil desentralisasi, scalability dan keamanan ya. Jadi ini adalah skema-skemanya teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, ini adalah skema-skemanya, nanti bisa dibaca dengan jelas. Dan di sini teman-teman kita baca juga ya, Multivac juga mempelopori sharding fleksibel dengan pengumuman TPS dan TPS tinggi, ekspansi dan tak terbatas. Jadi blockchain ini teman-teman secara otomatis nanti akan mengembang dengan sendirinya ya, dengan sesuai dengan kemampuan blockchain yang nanti akan terbaru untuk bergabung di Multivac ini ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat TPS-nya terdeteksi dan stabilitas linear hingga tak terhingga teman-teman. Di sini berdasarkan pengembangan di sepenuhnya semua node hanya perlu proses data dari set mereka. Kinerja seluruh jaringan blockchain dapat meningkat secara linear ya, untuk banyak shard stabilitas yang sangat tinggi dan dapat ditingkatkan tanpa batas. Jadi nanti blockchain ini teman-teman akan mengembang dengan sendirinya sesuai dengan kebutuhannya ya. Oke, nanti teman-teman kalau bingung, jadi fungsi dari Multivac ini adalah blockchain yang nanti digunakan dalam kapasitas yang sangat besar teman-teman ya, dan tak terhingga. Jadi misalkan kalau Ethereum itu kan ada batasannya ya, makanya di upgrade ke Ethereum 2.0. Kalau 2.0 penuh lagi akan di upgrade lagi ke 3.0. Tapi kalau Multivac ini dia nggak perlu upgrade lagi, jadi secara otomatis ya
dia akan mengupgrade dirinya sendiri teman-teman. Wow, ini sangat mantap banget ya. Oke, nah di sini kita lihat di sini ya, dalam 2 core saja teman-teman ini bisa menghasilkan 3.200 unit ya. Sedangkan di transaksi yang lainnya ya itu butuh 8 core untuk 800 unit. Wah, ini banyak. Nah, di sini adalah ekosistem dari Multivac itu sendiri. Yang pertama dia menggunakan node expansion, kemudian economic market, engineering platforming ya. Dan di sini ada network service teman-teman. Oke, di sini saya sangat tertarik ya di sini ya. Di sini ada yang namanya smart contract compiler. Wow, ini nanti akan meluncurkan smart contract ya mungkin ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini ada peta situsnya teman-teman. Peta situsnya di sini peluncuran mainnet ya, mainnet pembaruan protokol, transportasi data terkonferensi, fitur lalu lintas rantai asli, pembaruan signifikan dari DeFi teman-teman. Wow, ini mantap banget. Jadi ini sudah meluncurkan mainnetnya teman-teman atau jaringan utama ya. Jadi sementara kemarin itu Multivac ini ikut networknya Ethereum ya atau ERC20, tapi sekarang sudah nggak ikut ERC20 teman-teman di sini. Oke, kita bisa baca-baca lagi di sini nanti ya, bisa lihat. Dan di sini teman-teman ada mitranya juga, ada lengkap banget, ada PolX, ada ANKR ya, ada Top Network, Certic dan lain-lain. Dan exchange-nya teman-teman KuCoin, Gate.io dan MXC ini cukup besar juga ya untuk KuCoin ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu ini adalah mainnetnya. Jadi sudah tidak ikut mainnet dari si siapa namanya nih, dari Ethereum ya. Jadi ini sudah ikut jaringan sendiri teman-teman ya di sini ya. Oke, di sini teman-teman ini adalah transaksi perharinya. Transaksinya cukup banyak di sini. Transaksinya perharinya sekitar 650.000 per transaksi per hari ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat, dan total supply-nya hanya 3 miliar koin ya, 3,5 miliar. Address-nya teman-teman ini address yang aktif ya, sekitar 188. Ini masih belum di-upgrade teman-teman ya, mungkin ini bisa lebih tinggi lagi nanti ya. Ini jadi kita tunggu aja lagi ya untuk perkembangan di token ini. Oke, kita lihat dari Twitternya teman-teman. Di sini Twitternya cukup aktif ya, followernya cukup banyak. Di sini sekitar 23.400, dan saya lihat Twitternya cukup aktif setiap hari ya. Jadi ini cukup memberikan gambaran yang cukup baik untuk para investor untuk di token ini atau Multivac ini atau MTV. Oke, kita lihat teman-teman, kita lihat di Telegramnya. Saya sempat baca-baca Telegram dan Telegramnya ini cukup aktif ya teman-teman. Dan sekarang adalah tahap untuk mainnet ya. Jadi mainnet itu staking ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau staking di token ini juga bisa ya. Dan goalnya ini adalah goal yang kelima teman-teman, bisa dilihat goal yang kelima, targetnya 2 miliar koin akan di staking untuk di token ini ya, untuk menjalankan mainnetnya ya. Mudah-mudahan bisa, token ini bisa sangat mantap ya teman-teman ya. Dan kita lihat dari ini juga ada bridge. Oke, bridge-nya teman-teman ini sudah ada 3 jaringan utama, ada ERC20, BIP20 dan BIP2 ya. Wow, ini sudah cukup tersebar dan banget. Dan rumornya teman-teman, rumornya ini token ini akan listing di Binance katanya teman-teman ya, akan direncana di listing di bursa B ya, nggak tahu entah di Binance, Bitum ya, Bbox dan B yang kemungkinan besar ya, kemungkinan teman-teman ini di Binance ya. Ini oke ya, ini cukup jelas teman-teman token ini ya. Mudah-mudahan token ini bisa 100 kali lipat teman-teman ya untuk di tahun ini dan tahun kedepannya ya. Ya minimal lah tahun ini bisa 10 kali lipat teman-teman ya. Oke, saya akan bahas tentang token yang kedua teman-teman. Ini ada namanya P-Heavy. Oke, di Phoenix Global Chain. Sekarang peringkatnya sekitar ya hampir sekitar 634 teman-teman, dan harganya sekitar 100 rupiah ya, atau 99 rupiah. Dan kita dilihat dari marketnya dulu teman-teman. Wah, di sini sudah ada di Binance, ada di Huobi teman-teman di sini ya. Token ini sangat mantap sekali. Ini bursanya cukup gede banget ya di Binance ya. Tapi pairnya kita lihat dulu, pairnya BTC dan TUSD ya, bukan USDT. Oke, tapi nggak masalah, ini listing di Binance. Dan kita dari grafiknya teman-teman, grafiknya kita lihat dari max saja teman-teman ya biar paham. Oh, all time high-nya sekitar 10.000 teman-teman. Wah, ini potensi banget ya teman-teman ya. Dan token ini umurnya hampir 5 tahun teman-teman ya, hampir 4 tahun ya. Sudah 4 tahun umurnya. Dia launchingnya tanggal 8 November 2017.
Wah, ini sangat bagus banget teman-teman di sini ya. Dan sekarang harganya receh banget ya, dan mudah-mudahan teman-teman token ini juga bisa up juga ya. Dan harganya sekitar 100 rupiah ya, all time high-nya sekitar 10.000 teman-teman, di atas 10.000 ya. Wah, ini bisa potensi bisa 10.000 lagi teman-teman. Ini token ini jaringannya Neo teman-teman, tapi ini sudah update mainnetnya sendiri ya, jadi sudah punya tokennya sendiri atau jaringan utamanya, jadi nggak ikut Neo lagi, nggak ikut kontrak di Neo, tapi sudah punya mainnet sendiri atau baratnya punya rumah sendiri. Tapi kita lihat dari websitenya teman-teman, di sini kita lihat teman-teman, kalau nggak tahu tinggal diterjemahkan biar tahu ya. Blockchain memperdayakan aplikasi konsumen generasi berikutnya ya, atau next generation, lebih pribadi, lebih interaktif dan lebih terhubung teman-teman. Ini gambarannya ya teman-teman. Di sini blockchain ini perusahaan generasi berikutnya mengaktifkan aplikasi konsumen yang tangkas dan diskalakan ya. Jadi Phoenix Global Chain ini, jadi ini akan membentuk aplikasi yang bisa digunakan untuk semuanya teman-teman ya. Di sini kita bisa dilihat Oracle berpemilik konektivitas bawaan dunia nyata, hubungkan dengan di apps ke sistem eksternal dan sumber data dengan mudah dan efisien dengan middleware dan integrasi eksklusif teman-teman. Jadi Oracle ini apa sih Bang Oracle? Jadi Oracle ini adalah sebuah sistem atau sebuah kode ya teman-teman. Kalau misalkan saya ya, kalau sebuah kode ini untuk menghubungkan dunia luar dengan dunia blockchain. Contohnya teman-teman, contohnya ya, misalkan harga sayur 10.000, nah nanti akan dimasukkan ke blockchain teman-teman. Itu contohnya ya, sebagai samping aja, rantai samping perusahaan. Jadi akan digunakan untuk perusahaan company. Konsensus 2 kali lipat teman-teman. Mekanisme konsensus dirancang untuk merasakan transfer aset ya di POS dan jaringan proof of stake teman-teman. Di sini kontrak cerdas berlapis-lapis. Nah, tingkatkan stabilitas dan fleksibilitas, kemudahan penerapan kontrak pintar di app melalui sistem dan kontrak pintar ya, mesin transaksi data, dan banyak banget teman-teman. Oke, ini aplikasi-aplikasi teman-teman yang akan digunakan untuk aplikasi pemasaran, loyalitas, pengalaman pelanggan, data konsumen, dan industri. Nanti bisa retail, layanan keuangan, traveling ya, otomotif ya, gaya hidup, fashion, dan internet konsumen teman-teman. Dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan nanti ya, menyasar dari industri dan aplikasi. Di sini investornya teman-teman bisa kita lihat, ada Neo, ada Binance, ada Tencent Cloud. Tencent Cloud ini adalah, kalau Anda tahu main PUBG ya kayak seperti itu ya teman-teman, Tencent ya, atau dunia game atau dunia cloud itu internet ya, kayak contohnya penyimpanan VMware atau virtual private machine dan sejenisnya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dari teman-teman, di sini ada juga ya namanya staking ya teman-teman, nanti bisa dilihat teman-teman. Nah, ini pasang PHB. Nah, di sini teman-teman kalau mau staking juga bisa ya, usahakan gunakan MetaMask atau Trust Wallet. Dan ini juga bisa stake teman-teman untuk di aplikasi ini ya, atau di Phoenix Global Chain ini ya teman-teman. Oke, saya lihat dulu teman-teman. Di sini kita bisa baca-baca ya. Kita bisa baca-baca explorernya teman-teman. Di sini ada explorernya, transaksi per harinya teman-teman sekitar 28.000 ya aktif. Ini no problem teman-teman, nggak masalah. TPS, dan ini transaksinya ya, transaksi per detiknya sekitar 9.374. Ini cukup besar teman-teman, tapi masih besar yang multi-fact tadi ya. Ini menurut saya sudah besar, tapi masih besar yang multi-fact, tapi nggak masalah teman-teman untuk token ini. Ini mainnetnya sudah punya sendiri, jadi no problem, tidak numpang lagi di Neo. Jadi saya sarankan untuk ya bisa serok dikit untuk di token ini teman-teman, untuk jangka panjangnya ya. Oke teman-teman, dan kita lihat Twitternya teman-teman. Twitternya kita bisa dilihat. Nah, ini di China ya, atau Shanghai. Oke, kita dilihat powering next generation consumer application. Nah, di sini saya lihat si Phoenix Global ini tiap hari update teman-teman. LG.com, largest travel portal China on board on pilot program. PHB will hand with their digital innovation brands exploring blockchain, enable trading and in education. Wah, nggak ngerti bahasa Inggris teman-teman, nanti bisa diterjemahkan sendiri. Jadi nanti ini akan digunakan juga untuk tadi ya, traveling ya, sesuai dengan aplikasinya nanti. Dan di sini teman, dan ini juga update terus ya teman-teman untuk di Twitternya. Ini cukup bagus juga untuk para investor. Dan oke, kita lihat di Neo Trackernya teman-teman. Neo Trackernya di sini, ini adalah addressnya teman-teman, kita bisa lihat ini holdernya cukup banyak ya. Ini total holdernya yang
yang aktif maupun nggak aktif sekitar 32.742 ya. Ini update-nya nggak tahu teman-teman, ini soalnya sudah pindah ya, udah pindah ke blockchain-nya tadi ya untuk mainan utamanya. Oke teman-teman, kita lihat dulu Twitternya. Twitternya di sini kita lihat ya, kita bisa lihat sekitar 12.000 pengikut dan 484 yang online teman-teman. Dan ini di sini juga cukup aktif juga ya. Di sini adminnya sering balas-balas juga teman-teman. Ini cukup fundamental, cukup bagus. Token koin lama tapi sekarang masih tetap eksis teman-teman, meskipun dihempas harga tertinggi all time nya 10.000, sekarang di kisaran 100 rupiah ya. Kemungkinan teman-teman ini bisa nyampe 10.000 lagi ya untuk kedepannya untuk di Phoenix Global Chain ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya teman-teman bisa lihat token selanjutnya, kita bisa lihat ya Marco Polo Protocol. Oke, di sini ada tag Polkadot Ecosystem teman-teman. Marco Polo Protocol ini marketnya ya sekarang harganya 241 rupiah. Oke, kita bisa lihat teman-teman untuk grafik dan pasarnya, marketnya teman-teman, kita lihat ada Bitum, Coin1 dan KuCoin ya, ada 3 market. KuCoin cukup besar teman-teman, dan Bitum juga lumayan besar ya untuk di wilayah Korea. Oke, untuk grafiknya teman-teman di sini kita lihat harga all time high-nya, kita bisa lihat all time high-nya hampir 4.000 ya, sekitar 3.800. Harga terendahnya harga pas awal launching tahun 2019. Jadi sekarang token ini masih tetap aktif, itu sekitar 331 rupiah teman-teman ya, sekitar segitu. Dan harganya sekarang sekitar 200. Jadi teman-teman kalau mau serok ya lumayan lah, masih bisa teman-teman ya untuk kita serok dikit-dikit untuk token ini. Jadi token ini tuh cukup bagus, sekarang peringkatnya sekitar 733. Oke, kita lihat dulu di websitenya teman-teman, websitenya. Oke, kita terjemahkan teman-teman kalau kurang paham ya. Oke, protokol peta ya teman-teman. Di sini My Protocol adalah protokol interpretasi rantai ke rantai terbuka sepenuhnya terdesentralisasi yang memungkinkan interpretasi beberapa pemblokiran konvensi dapat dilakukan secara independen tanpa rantai relay teman-teman. Oke, My Protocol merupakan mengharapkan membangun jaringan antar jaringan di masa depan. Jadi nanti fungsi dari map protokol ini teman-teman, ini untuk menghubungkan jaringan ke jaringan ya. Jadi network ke chain ke chain, dari blockchain antar blockchain, contohnya Ethereum ya ke Binance, nanti ke Neo dan ke lain-lain teman-teman. Di sini ekosistem dibangun berdasarkan dari infrastruktur kokoh ya. Di sini dari AI, artificial intelligence, IoT, ketelusuran, kelola tata kelola, diajukan komunikasi lintas rantai teman-teman di sini. Oke, bisa lebih jelas teman-teman bisa baca di white paper. Oke, kita dulu di roadmap. Ini roadmapnya teman-teman, ini 2019 sudah terrealisasi, dan sekarang adalah kuartal ketiga peluncuran testnet, mulai uji lintas rantai terdesentralisasi dengan Ethereum, pengujian publik ya, perbanyak pengguna untuk menggabungkan node, berpartisipasi dalam jaringan beta teman-teman di sini. Dan ini roadmapnya sampai 2023 ya teman-teman. Nah, 2023 rantainya mendukung rantai saling terdesentralisasi dari pesan apapun, disediakan lebih lengkap sehingga lebih banyak blockchain dengan rantai yang mudah. Wow, mantap banget teman-teman untuk token ini ya. Jadi sampai 2023 teman-teman kalau masih hold ya lumayan teman-teman, mudah-mudahan token ini bisa banyak. Oke, supply-nya berapa teman-teman? Supply-nya adalah maksanya adalah 10.000 ya, 10 miliar teman-teman, 10 miliar koin. Transaksi perharinya cukup kecil teman-teman, soalnya masih belum terkenal juga. Holdernya yang aktif 2200 holder teman-teman di sini ya. Dan kita lihat teman-teman untuk Telegramnya, apakah cukup banyak peminat teman-teman untuk di map protokol ini ya. Oke, kita lihat dulu. Oh, nggak bisa disomor ya. Oke, kalau nggak bisa disomor nggak masalah teman-teman. Kita bisa lihat Twitternya di sini ya, atau Telegramnya. Dan membernya cukup banyak banget ya teman-teman, sekitar 53.000, dan yang online sekitar 11.000, 1.600, 1.100 ya. Dan ini cukup sangat bagus banget teman-teman untuk token ini ya. Ini holdernya cukup banyak juga di sini. Oke bang, Twitternya gimana? Untuk Twitternya teman-teman followernya cukup banyak juga ya, sekitar 80.000 follower. Dan saya lihat teman-teman untuk Marco Polo Protocol ini, wah,
sudah kerjasama sama Polygon Matic ya teman-teman untuk membuat protokol ini cukup membanggakan teman-teman untuk Marco Polo protokol ini untuk bergabung di Polygon ya teman-teman. Dan setiap bulan ini sudah melaporkan laporan harian. Teman-teman kalau mau lihat bisa baca di mediumnya apa aja kekurangannya dan kelebihannya, teman-teman nanti bisa dibaca-baca juga. Dan laporannya sekarang di 72 part 2 ya teman-teman, karena untuk membangun sebuah mainnet itu harus butuh daily report untuk tiap harinya ya. Dan token ini cukup bagus banget teman-teman untuk kedepannya. Oke, ini bisa untuk Anda project. Mudah-mudahan token ini bisa sampai 200 kali ya, atau 100 kali teman-teman untuk altcoin game ini. Oke, yang pertama tadi adalah Multivac, yang kedua adalah Phoenix Global Chain PHP, dan terakhir adalah MAP protokol atau MAP teman-teman, atau Marco Polo protokol ya. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya untuk altcoin game ini. Semoga bisa memberikan informasi atau teman-teman bisa gambaran. Ingat, ini hanya analisa saya atau DOR dari saya. Ini untuk saya pribadi teman-teman. Selebihnya teman-teman nanti bisa koreksi sendiri atau korek-korek informasi lebih dalam untuk token-token ini ya. Ingat, jangan 100% percaya dengan saya. Teman-teman Anda harus punya analisa sendiri yang lebih matang lagi. Oke, sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman di pembahasan cryptocurrency selanjutnya ya. See you.